Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, saya tidak tahu gimana Anda perasaan Anda atau bagaimana, tapi saya jujur ngomong bahwa saya sungguh-sungguh menikmati merenungkan dan membagikan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat. Saya sungguh menikmati. Dan saya juga tetap belajar banyak hal dari Yohanes pasal yang keempat. Ya, Yohanes 4 lebih dari satu cerita. Begitu banyak hal dapat kita pelajari bila kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan berbicara melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya cuma alat yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan doa saya selalu supaya saudara tidak terfokus kepada saya. Tetapi saudara sungguh-sungguh minta Tuhan untuk berbicara kepada saudara melalui Roh Kudus. Ya, firman yang saya keluarkan dari mulut saya. Jangan melihat saya, tapi melihat firman-Nya yang disampaikan. Dan kita sudah sampai akhir daripada Yohanes pasal yang keempat. Di mana Yesus sesudah 2 hari ada di Samaria, dia tiba di Galilea, dan yang lebih jelas dia tiba di kota Kana, di mana dia melakukan mujizat yang pertama, yaitu air menjadi anggur. Nah, kita baca ayat yang ke-43 dan sampai dengan ayat yang ke-45. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah dia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Menarik sekali kalau saya baca firman Tuhan ini di mana Yesus berkata atau Yesus bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Saya berpenasaran mengapa begitu. Ya, dan kalau kita lihat, mungkin karena mereka mengenal Yesus. Yesus datang dari Nazaret. Sebetulnya lahir di Bethlehem, tapi mereka anggap dia dari Nazaret. Dan dia adalah anak tukang kayu. Ya, jadi dia disebut anak tukang kayu. Ya, kita membaca bahwa orang-orang di Galilea menerima dia. Kenapa? Karena itu hasil dari apa yang dia lakukan di Yerusalem. Dan Anda baca di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-23. Sebagaimana saya sudah katakan, dia tiba di Kana. Dan dia temu dengan seorang pegawai istana yang memiliki seorang anak yang sakit parah, hampir mati. Jadi mari kita baca ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-53. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataannya yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1. Demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Wow,
Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh percaya bahwa pegawai istana telah dengar tentang Yesus. Makanya dia datang menghadapi Yesus. Dia dengar tentang mujizat yang Yesus sudah lakukan. Ya, jadi karena itu orang itu jalan sampai cukup jauh. Ya, karena kita tahu dari Kapernaum sampai kepada Kana itu kurang lebih 35 kilometer. Dan itu nggak mungkin dalam satu hari. Ya, mungkin 24 jam, saya juga tidak tahu. Dan kita sadar bahwa dari Kapernaum ke Kana itu perjalanan yang mengacak. Ya, akan naik. Nah, apa yang membuat orang itu berjalan segitu jauhnya untuk menghadapi Yesus? Saya percaya bahwa dia sangat mengasihi anaknya. Dan sehingga dia ingin melihat anaknya itu sembuh. Karena anaknya hampir mati. Pegawai istana memiliki iman untuk mengundang Yesus untuk datang dan melakukan mujizat terhadap anaknya. Pasti semua bapak-bapak ingin melihat kalau anaknya lagi sakit, anaknya itu akan disembuhkan. Ya. Tetapi tidak semua bapak-bapak memiliki iman untuk percaya mujizat. Bagaimana dengan saudara? Apakah Anda percaya mujizat? Bila Yesus ada di bumi ini, saat ini, apakah Anda akan lari kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan? Belum tentu ya. Pikirkan itu. Mengapa pegawai istana minta Yesus untuk datang ke tempat tinggalnya? Berjalan begitu jauh. Karena selama ini Yesus melakukan mujizat di mana Yesus berada. Bukan 35 kilometer jauhnya. Kali ini Yesus berkata kepada pegawai istana, pergilah, anakmu hidup. Wow. Anda bisa bayangkan, diberitahukan suruh pulang, ya, karena anak sudah hidup. Apa yang akan Anda lakukan? Ingat, saat itu belum ada HP, belum ada telepon. Maka kita lihat kepada iman yang dimiliki oleh pegawai istana ini. Dia percaya kepada perkataan Yesus dan dia berangkat. Apakah saudara memiliki iman seperti itu? Apakah saudara memiliki kepercayaan kepada Yesus yang begitu dalam? Mari kita renungkan seberapa jauh kita memiliki iman atau seberapa jauh kita serius percaya Yesus Kristus. Saudara berjalan jauh untuk perkatakan pulang saja, anakmu hidup. Sudah jauh dan cuma dengar pulanglah saja. Wow. Amazing. Luar biasa itu. Kalau kita kembali kepada ceritanya, pegawai istana bertemu dengan hamba-hambanya yang datang dari Kapernaum untuk memberitahukan bahwa anaknya sudah sembuh. Anaknya sudah sehat lagi. Dan waktu pegawai istana bertanya, jam berapa anakku sembuh? Dikatakan oleh hamba-hambanya jam 1 siang. Persis sama dengan waktunya di mana Yesus berkata, pergilah, anakmu sembuh. Yang penting bagi saya dalam seluruh cerita ini adalah begini. Bahwa ditulis di dalam ayat yang ke-53 di bagian terakhir. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Apa yang terjadi? Kebangunan rohani yang luar biasa. Bukan pegawai istana hanya percaya kepada apa yang dikatakan. Ya, apa yang dia dengar diperkatakan oleh Yesus.
Tetapi dia percaya karena dia sedang mengalami satu mujizat yang luar biasa. Dan bukan hanya pegawai itu, tapi seluruh isi rumahnya percaya karena mereka mengalami Kristus dalam kehidupannya. Dalam hal ini, mereka mengalami kesembuhan daripada anak. Orang-orang di Samaria dan pegawai istana percaya karena apa yang mereka mendengarkan, itu yang pertama. Tetapi sesudah itu, mereka lebih lagi percaya karena apa yang mereka alami. Walaupun Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk kita benar-benar mengalami Yesus di hari-hari ini, hanya mungkin bila kita izinkan Roh Kudus untuk melayani kita melalui firman Tuhan. Dan itu cara yang kita dapat mengalami pada hari-hari ini. Ya, di mana Yesus bisa berkarya dengan dahsyat luar biasa. Ya, bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya bila kita izinkan Roh Kudus bicara di dalam hati kita. Jadi, izinkan diri Anda sendiri untuk mempersiapkan waktu untuk bisa masuk ke dalam firman Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk saudara mengalami Kristus lewat firman Tuhan. Ini kali kedua yang Yesus lakukan mujizat di Kana. Yang pertama, air jadi anggur. Yang kedua, ia menyembuhkan anak yang sakit, yang hampir mati. Walaupun 35 km dari tempat di mana Yesus berada. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Tuhan yang maha berkuasa, maha kuasa. Dia dapat melakukan hal yang sama bagi saudara dan saya pada hari-hari ini. Bahkan dia melakukan hal yang lebih dahsyat lagi. Yang saudara lakukan adalah datanglah kepadanya dan percaya. Apakah Anda percaya? Apakah Anda memiliki iman untuk melihat mujizat terjadi dalam hidup Anda? Mungkin Anda sakit. Mungkin Anda lagi mengalami masalah sulit. Ya, kekurangan keuangan, masalah ekonomi, apapun masalahnya. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus sama dengan 2000 tahun yang lalu di mana dia menyembuhkan anak daripada pegawai istana yang notabene jauh daripada dia. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh pelajari selama 2 minggu ini Tuhan. Sungguh luar biasa di mana kami mulai melihat di mana Yesus harus masuk melewati Samaria. Karena ada satu tujuan yang luar biasa, yaitu kebangunan rohani yang dahsyat. Di mana umatnya datang kepada Yesus. Di mana umatnya percaya kepada Yesus. Dan di mana mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus yang sama masih tetap berkarya pada hari ini. Yesus tidak mati, Yesus sudah bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini Bapa, aku berdoa bagi mereka yang sakit. Biar mereka memiliki satu iman percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka hari ini juga. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan kepercayaan mereka yang begitu dalam kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka izinkan Roh Kudus bicara, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus ungkapkan firman Tuhan supaya itu membangun iman di dalam diri kita. Bagi mereka yang kesulitan ekonomi Tuhan Engkau luruskan jalan. Engkau yang berkarya. Bagi yang punya kesulitan kehidupannya, ada masalah, ada problemnya. Tuhan, hari ini kami datang kepada Engkau. Dan kami mohon Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuat kuasa Roh Kudus. Engkau melakukan mujizat. Dan umat-Mu akan mengalami kepribadian Engkau dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan terus. Seberapa jauh kita percaya, seberapa jauh kita punya iman. Apakah kita mengimani bahwa Yesus Kristus masih dapat melakukan mujizat di hari-hari ini? Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai ketemu hari Senin. Shalom.